Shalom, kita bersyukur boleh kembali berada di rumah Tuhan untuk bersama-sama beribadah. Minggu ini Bapak Ibu Saudara kita memasuki minggu pertama, minggu Advent pertama yang tadi sudah ditandai dengan penyalaan lilin pertama. Advent sendiri merupakan penantian. Kalau dulu berarti menantikan kelahiran Mesias Sang Juru Selamat yang lahir di dalam diri Yesus Kristus. Tetapi hari ini penantian kita berarti menantikan kedatangan Yesus sebagai Raja di atas segala Raja. Dan marilah kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut kedatangan Tuhan. Kita menaruh seluruh pengharapan kita kepada Tuhan. Walaupun hidup kita mungkin tidak baik-baik saja hari-hari ini. Kita akan membaca firman Tuhan dari Yesaya 9 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya akan membacakannya, mari kita memperhatikannya. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi carahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Ayat yang ke-6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Kita akan menyaksikan sebuah video kesaksian dari Bapak Andreas Henggi Wirawan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Shalom, saya Andreas Henggi Wirawan. Sejak kecil saya ikut sekolah minggu Gereja Stadion di Tanah Mas. Tercatat sebagai anggota Gereja Stadion bulan April tahun 1992. Saya ikut kelompok kelas sampai saat ini. Dan saya bersyukur iman saya bertumbuh di Gereja Stadion. Anak-anak saya sejak kecil juga ikut sekolah minggu. Dan saya ingin mereka mengenal Tuhan Yesus sejak kecil. Perjalanan hidup kami tidaklah mudah. Tapi saya percaya Tuhan memberikan kekuatan dan jalan keluar. Suatu hari saya mengalami gejala yang tak lazim dalam tubuh saya. Lalu saya melakukan pemeriksaan, saya bolak-balik ke rumah sakit. Dan pada bulan Juni 2024, saya mendapatkan hasil yang mengejutkan. Saya terkena penyakit yang serius. Saya harus mengalami pengobatan yang panjang. Mendengar kabar itu saya menjadi bimbang dan galau. Bagaimana dengan aktivitas saya? Bagaimana dengan anak-anak saya? Saya menetapkan diri untuk tidak berpikir lebih jauh. Saya percaya kepada Tuhan akan pengaturannya. Dia akan memberikan pengaturan yang terbaik bagi diri saya. Akhirnya saya menjalani pengobatan setahap demi tahap. Ternyata Tuhan luar biasa.
Tuhan mengatur semua proses dengan baik. Tuhan juga memberikan kekuatan kepada saya sampai hari ini. Saya percaya di tengah pergumulan saya ada harapan dari Tuhan Yesus. Saya terus berharap kepada Tuhan untuk pengobatan saya selanjutnya. Dan seandainya saya tetap sakit, tapi saya tetap percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita sesungguhnya menyimpan banyak sekali kejutan. Hal-hal yang tak terduga, yang bahkan tidak pernah kita harapkan. Tetapi itu terjadi menimpa kita secara tiba-tiba. Itu sebabnya kehidupan dapat dikategorikan seperti labirin kejutan. Labirin kejutan adalah sebuah tempat di mana banyak lorong yang tidak jelas ya mana jalan keluarnya. Orang yang masuk ke dalam labirin ini akan mengalami kesulitan untuk menemukan jalan keluar. Kalau ini sekedar sebuah permainan mungkin kita akan tertawa ya mendapati diri kita tersesat. Tapi kalau ini adalah kehidupan kita bisa bingung. Itulah yang dirasakan oleh Pak Andreas tadi dalam kesaksiannya ya. Secara tiba-tiba dia mengalami sesuatu penyakit yang serius dia sebutkan dan itu sangat mengejutkan. Dia bingung harus berbuat apa. Itulah realita hidup kita. Kadang kita menghadapi sesuatu yang tiba-tiba saja terjadi dan mengejutkan kita. Dan seolah kita tidak punya harapan untuk kehidupan yang lebih baik. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur karena kita punya Allah dengan rancangannya yang seringkali melampaui batas imajinasi kita. Penuh kejutan juga. Jadi masalah yang datang itu mengejutkan kita. Tapi cara Tuhan menyelesaikan masalah kita, menangani persoalan kita, seringkali juga penuh dengan kejutan. Allah kita yakini akan senantiasa menolong kita dalam menghadapi semua peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan. Dengan cara yang ajaib. Dengan cara yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Tapi dia selalu ada bersama dengan kita. Kebenaran ini Bapak Ibu Saudara yang akan kita coba lihat dan telusuri di dalam kitab Yesaya pasal 9 yang tadi kita sudah baca. Begini latar belakangnya. Pada waktu Nabi Yesaya menyampaikan pesan-pesan nubuatan ini, kerajaan Yehuda itu berada di dalam keadaan yang genting Bapak Ibu Saudara. Untuk saudara ketahui atau ingat kembali bahwa Israel pada waktu itu telah terbagi menjadi dua, kerajaan utara dan kerajaan selatan. Dengan ibu kotanya di Yerusalem itu. Nah, ini bicara tentang keadaan kerajaan Yehuda, kerajaan selatan. Pada waktu itu, Raja Ahaz, raja yang memerintah Yehuda, rupanya telah bersepakat untuk menjalin koalisi dengan bangsa Asyur. Menjalin kerjasama dengan bangsa Asyur untuk apa? Untuk melindungi kerajaannya dari ancaman Israel, saudaranya sendiri yang Jiong yang lagi berselisih itu, yang juga berkoalisi dengan Aram. Kita bisa lihat di 2 Raja-Raja pasal 16 itu konteks situasi pada saat itu. Jadi ini ada 2 kelompok yang saling berkoalisi untuk saling serang. Tapi Bapak Ibu Saudara, yang tak terduga ini adalah bahwa justru dengan koalisi dengan Asyur itu malah mendatangkan masalah besar bagi Yehuda. Jadi bukannya menolong, Asyur justru menjadi masalah besar bagi kerajaan Yehuda. Orang-orang Yehuda menjadi miskin dan kelaparan. Dan Alkitab mencatat misalnya di pasal 8 ayat 21 dan 22, Bapak Ibu bisa membacanya di sana, ada disebutkan hidup dalam kesesakan, kegelapan dan kesuraman. Dan kemudian di pasal 9 kita menemukan kata bahwa mereka diam di negeri
kekelaman. Jadi saudara bisa membayangkan situasi politik, situasi ekonomi saat itu menggentingkan sekali, mengkhawatirkan, sangat meresahkan. Mereka tidak hidup di dalam damai sejahtera. Dan saya kira ini adalah kesalahan mereka sendiri yang tidak bergantung kepada Tuhan. Dan ini juga merupakan cara Tuhan menghukum mereka karena dosa-dosa mereka. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan tetap mengasihi mereka. Tuhan tidak membiarkan mereka dalam kesuraman. Tuhan berjanji akan mengubah keadaan mereka. Tuhan berjanji akan memulihkan mereka. Dan ini menjadi berita utama di Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Sehingga bagian ini sesungguhnya adalah pesan penghiburan bagi Yehuda. Tetapi juga bagi Israel, bahkan bagi kita yang hidup pada zaman sekarang ini. Bahwa Tuhan tidak akan pernah melupakan kita di tengah penderitaan kita saat ini. Pengharapan akan datang di tengah keadaan suram yang kita alami. Tuhan sendiri akan menolong umatnya. Amin. Tuhan sendiri akan menolong kita. Pertanyaannya adalah bagaimana Allah menolong umatnya? Apa yang dilakukan oleh Allah dalam rangka menolong umatnya, dalam rangka mewujudkan janjinya untuk memulihkan umatnya. Mari kita melihat ada dua bagian. Saya menemukan setidaknya dua bagian di pasal 9 ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, ini solusi Allah untuk menolong umatnya. Yaitu bahwa Allah akan memulihkan pertama-tama tanah Zebulon dan tanah Naftali. Kita baca dulu ayatnya. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa. Bapak Ibu Saudara, saya ingin kita memperhatikan kata pertama ini ya. Kata pertama ini yaitu tetapi. Kata tetapi Bapak Ibu Saudara ini barangkali jarang kita explore ya, kita bahas ya. Tetapi ini menarik Bapak Ibu Saudara. Kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tetapi itu berarti kata yang membalikkan kalimat sebelumnya. Membalikkan situasi, jadi berbalikan, bertolak belakang dengan situasi sebelumnya yang diceritakan. Dan itu benar. Tetapi di dalam Alkitab kata tetapi ini itu kata yang hebat sekali karena di dalamnya mengandung Injil, kabar baik. Jadi misalnya begini saudara, kita tahu di Alkitab bahwa setiap kali Alkitab mengatakan kita ini orang berdosa. Tetapi Tuhan tetap mengasihi kita, bahkan bermaksud menyelamatkan kita. Ini kan Injil. Misalnya yang lain lagi, kita tidak setia, tetapi Tuhan setia. Dan di dalam konteks Yesaya pasal 9 ini, kata tetapi ini selain pembalikan, juga menyatakan Injil atau kabar baik yang luar biasa dari Allah. Karena sebelumnya mereka hidup di dalam kegelapan, di dalam dosa, di dalam keadaan yang suram. Tetapi ada janji terang akan datang, janji tentang pemulihan, janji tentang pemulihan yang dikerjakan oleh Allah. Dan ini Injil Bapak Ibu Saudara. Dan ini adalah hati Tuhan, cara kerja hatinya untuk membuat kita berharga di mata Dia. Nah, pertanyaannya adalah begini saudara. Bagaimana Tuhan memberikan solusi pembalikan ini dari suram kepada terang? Apa solusi yang ditawarkan? Yang tadi saya sebutkan di bagian awal, solusinya ternyata juga tak terduga alias mengejutkan. Mari sekarang kita lihat penyebutan dua wilayah, Zebulon dan Naftali. Zebulon dan Naftali ini ada di wilayah utara Israel. Saudara bisa melihatnya? Sayang ini nggak bisa muncul ya. Habis atau gimana? Oh ini bisa. Oh enggak kelihatan. Jadi di bagian atas itu Zebulon dan Naftali, dua wilayah Israel bagian utara. Kita tahu Zebulon dan Naftali itu adalah dua dari 12 suku Israel. Jadi ini adalah bagian dari Israel ya. Nah, Zebulon dan Naftali ini Bapak Ibu Saudara, karena posisinya di atas, maka dia menjadi pintu masuk bagi bangsa-bangsa lain untuk datang.
Nah berarti kalau bangsa lain ingin menjajah Israel dan Yehuda, masuknya di sini. Maka dua wilayah ini adalah dua wilayah pertama yang ditaklukkan oleh bangsa Asyur. Oleh pemimpinnya, oleh rajanya yang bernama Tiglat-Pileser yang ketiga. Itu kita bisa temukan di pasal-pasal sebelumnya. Jadi dua wilayah ini boleh dikatakan simbol dari penderitaan dan kehinaan. Dan sekaligus menandakan awal kehancuran kerajaan utara. Saudara bisa membayangkan tentu saja memang di situ tidak baik-baik saja keadaannya. Bukan secara etnis telah bercampur. Itu sebabnya di sana disebutkan wilayah bagi bangsa-bangsa. Karena masuknya bangsa-bangsa lain lalu kawin campur di situ. Tetapi juga secara moral tidak lagi ada aturan yang jelas. Karena apa? Agama sudah bercampur. Kepercayaan kepada Tuhan Yahweh itu telah bercampur dengan dewa-dewa. Sehingga kondisinya itu bukan hanya secara ekonomi, secara kondisi perpolitikan. Tetapi moralitasnya itu buruk sekali. Itu sebabnya layak disebutkan sebagai negeri yang hidup di dalam kekelaman. Suram, mengerikan. Itu situasinya Bapak Ibu Saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kata tetapi ini lagi. Uniknya Tuhan justru memilih tempat ini sebagai tempat pelayanannya pertama. Yesus memakai wilayah utara ini sebagai wilayah untuk dia melayani untuk pertama kalinya. Bahkan pada waktu Filipus ketemu Yesus, lalu kabar ini disampaikan kepada Nathanael. Aku udah ketemu dia loh. Yang dijanjikan, yang dinubuatkan Musa dan para nabi lainnya. Nathanael ngomong apa? Masa sih? Bahasanya begini. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Nazaret itu ada di wilayah utara, di daerah Zebulun dan Naftali ini. Jadi begitu buruknya kota ini, begitu buruknya wilayah ini. Sampai-sampai Nathanael aja meragukan. Mesias kok ada di situ. Saya percaya, saya yakin Bapak Ibu kalau memilih sesuatu pasti akan pilih yang baik, bukan? Tidak mungkin pilih yang buruk, itu hukum alam. Kalau pilih sekolah, saudara pasti pilih sekolah yang bonafit. Betul ya, saudara akan pilih betul, pertimbangkan sekolah yang baik. Kalau lulus di sekolah yang baik bukan hanya gengsi, tetapi bisa dapat pekerjaan yang mungkin lebih baik. Karena perusahaan-perusahaan mungkin akan mikir, oh lulusan situ baik gitu. Tapi kalau sekolah yang tidak dikenal, sekolahnya itu orang bilang ecek-ecek gitu ya. Oh tidak dikenal, murid-muridnya, gurunya bagaimana. Kita merasa, aduh, masa depan anakku gimana ya? Kita menjadi khawatir kan. Kalau kita pilih rumah untuk kita tinggali, kita mau cari rumah baru, kita akan pertimbangkan lingkungannya, bukan? Kita cari yang baik, orangnya, tetangganya seperti apa, wilayahnya seperti apa. Kita akan memikirkan wilayahnya dulu, lingkungannya. Itu sudah pasti. Kita tidak mau di pinggiran kota kan. Kita kalau bisa di kotanya. Gitu. Anak kami Alvin lahirnya sebetulnya di Semarang. Di sebuah rumah sakit bersalin di kota ini, kota Semarang. Tetapi karena kami waktu itu pelayanan di Kudus. Saya waktu itu melayani di GKMI Kenari Kudus selama 3 tahun. Maka kami daftarkan Alvin di kantor kependudukan itu. Dan tanpa saya dan istri sadari bahwa tertulis di situ kelahirannya Kudus. Padahal lahirnya di Semarang gitu ya. Tapi karena mendaftarnya di Kudus jadi pakai kata Kudus. Lalu beberapa orang ngomong termasuk istriku. Loh, waduh Kudus, kok enggak Semarang aja gitu ya. Diurus lagi aja, sudah salah gitu ya. Repot, ngurusnya repot sekali Bapak Ibu Saudara. Saya lupa menyertakan surat dari rumah sakit bahwa lahirnya di Semarang. Jadi sampai hari ini KTP-nya, aktanya itu lahir di Kudus, padahal lahirnya di Semarang. Dan Kudus dengan Semarang keren mana Bapak Ibu Saudara? Semarang dong ya kan, bukan merendahkan Kudus ya. Tetapi kita tahu realita Kudus kan lebih kecil.
Ya, ibu kotanya Jawa Tengah Semarang, bukan Kudus, kan begitu ya. Jadi kita akan senang kalau kita berada di sebuah tempat yang hebat, yang luar biasa. Kita akan pilih tempat itu. Tapi Bapak Ibu Saudara, ini berbeda dengan pilihan Tuhan. Ini mengejutkan kita karena apa? Dia memilih kota kecil di pinggiran. Secara moral itu bobrok. Keadaan politik ekonomi kacau balau. Justru menjadi tempat pertama Tuhan untuk melayani. Mari kita lihat Matius pasal yang ke-4 ayat 13 sampai dengan 17. Yesus meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali. Lalu Matius memberikan catatan supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Saudara lihat kutipannya nanti ada dari Yesaya pasal 9. Tanah Zebulon dan tanah Naftali jalan ke laut dari daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Jadi sudah bercampur etnis. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Lalu kalimat selanjutnya, sejak waktu itulah Yesus memberitakan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ini tempat pelayanan Yesus pertama. Pilihannya pinggiran, kota kumuh, kota yang tidak baik-baik saja, tapi menjadi pilihan Tuhan. Jadi ini apa artinya buat kita, saudara? Artinya Allah seringkali memakai cara yang tidak terduga untuk menyatakan kebesarannya, untuk menyatakan kemuliaannya, untuk menyatakan anugerahnya bagi umatnya. Dan itu melampaui imajinasi kita. Dia tidak memilih Yerusalem sebagai tempat pelayanannya pertama, tapi justru wilayah bangsa-bangsa. Sekaligus ini untuk menyatakan bahwa kehadiran Yesus Sang Juru Selamat itu bukan hanya untuk orang Israel, bukan hanya untuk orang Yehuda, tetapi untuk seluruh bangsa yang ada di dunia ini. Tim Keller di dalam kesimpulan terhadap eksposisi kitab Yesaya ini mengatakan kalimat seperti ini. Saya bacakan terjemahnya saja. Karena itu, ini sebuah kesimpulan. Allah suka untuk secara umum membawa kebesaran, membawa kuasa, membawa keselamatan ke dalam hidup Anda melalui cara-cara yang tidak pernah Anda duga. Ini artinya masalah yang datang pada kita memang mengejutkan dan tidak pernah kita harapkan. Dan itu terjadi tiba-tiba. Tetapi cara Allah menyelesaikan tidak kalah mengejutkan. Pilihan-pilihannya itu di luar imajinasi kita. Dan pilihan Allah tidak pernah salah untuk menyelesaikan setiap pergumulan hidup kita. Hari ini ketika kita sedang ada di dalam pergumulan yang berat. Mungkin kita merasa dunia seperti akan runtuh. Kita perlu ingat kebenaran ini. Cara Tuhan bekerja adalah cara-cara yang seringkali melampaui batas pemikiran kita. Melampaui batas imajinasi kita. Bahkan melampaui batas harapan kita. Pilihan Tuhan tidak pernah salah. Dia bahkan seringkali dan suka membawa kemuliaannya. Membawa kebesarannya di dalam kehidupan kita dengan cara-cara yang tidak terduga. Amazing. Pada kita Tuhan hanya meminta untuk apa? Percaya. Percaya kepada Tuhan. Percaya kepada pengaturannya. Kepada cara kerjanya yang melampaui pikiran kita. Dan pada kita dituntut untuk sabar menunggu waktunya. Saudara tahu kapan nubuat ini digenapi dalam diri Yesus Kristus? 700 kemudian baru tergenapi. Itu berarti membutuhkan waktu, membutuhkan kesabaran, dan iman yang tetap stabil. Saudara, sekarang yang kedua. Bagaimana cara Allah memberikan solusi terbaiknya bagi umatnya. Kita lihat. Allah mengaruniakan
seorang anak untuk kita. Ini sudah sangat umum. Karena kita orang Kristen lama, kita sering mendengar Yesus itu diberikan untuk kita. Tapi mari kita coba lihat apa makna yang terdalam bagi hidup kita. Mari kita lihat bagian ini, saudara. Ayat yang ke-6 mengatakan begini. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ada beberapa terjemahan bahasa Inggris membalikan kata. For to us a child is born. To us a son is given. Saya sengaja cantumkan ini karena menjelang Natal. Saya senang dengan lagu ini. Nanti saudara tahu enggak lagu ini ya. Kalau tahu berarti podo-podo sejaman atau senang dengan lagu-lagu ini. For unto us a child is born, unto us a son is given. Ada yang tahu lagunya? Ada yang tahu? Angkat tangan. Enggak tahu ya. Enggak tahu ya. Oh ada tahu. Berarti memang suka paduan suara ini. Kalau yang suka paduan suara pasti tahu lagu ini. Nah mari sekarang kita akan cermati kata per kata ya. Saya menemukan begitu banyak makna dari kata per kata ini. Mari kita lihat yang pertama adalah kata sebab. Ini kata sebab itu kan berarti ada kaitannya dengan kalimat sebelumnya. Kata sebab ini sebetulnya adalah alasan dan ini adalah alasan terbesar dan puncak mengapa kita memiliki pengharapan. Ada 3 sebab, ada 2 sebab sebelumnya. Jadi semuanya ada tiga sebab ya. Saudara tadi sudah membaca sebab ini, lalu sebab ini. Lalu ini adalah puncaknya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Saudara, ini adalah yang pertama ya. Jadi soal sebab. Dengan cara apa Tuhan akan menggantikan kegelapan dengan terang? Jawabannya di sini dengan kelahiran seorang anak. Nah maka sekarang yang kita perlu perhatikan kata yang kedua adalah anak. Siapa anak yang dimaksud? Beberapa penafsir mengatakan dia adalah Raja Hizkia. Raja Hizkia. Tetapi Bapak Ibu Saudara kalau kita melihat karakteristik dari 4 sebutan bagi anak yang akan dilahirkan, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dan kemudian di ayat yang ke-7 pemerintahnya itu berkeadilan sekarang dan selamanya berarti ada di dalam kekekalan. Maka mau tidak mau ini mengacu kepada Mesias yang dijanjikan. Yang nanti akan tergenapi melalui kelahiran Yesus Kristus. Jadi anak di sini gak bisa merujuk kepada seorang raja biasa. Gak ada yang seperti atau memenuhi ciri-ciri khas ini. Selain Yesus Kristus. Nah saya tidak akan mengupas penasihat ajaib, Allah yang perkasa dan sebagainya. Cukup untuk kita ketahui ini adalah satu ciri khas, karakteristik daripada Mesias yang akan lahir itu. Dan kata yang terakhir, yang ketiga adalah untuk kita. Yang saya garis bawahi ini. Kalau di terjemahan itu tadi for to us itu bagian awal ya. Kalau di Indonesia kan untuk kitanya di bagian akhir ya, ini variasi ya untuk menekankan betapa pentingnya kelahiran anak ini untuk kita. Untuk kita, apa artinya? Berguna, memang ini untuk kepentingan kita, bermanfaat. Itu merupakan kebutuhan kita terbesar, diberikan untuk kita. Siapa? Anak yang lahir itu. Dan yang terakhir, yang keempat, kita mau lihat tata bahasanya. Saudara perhatikan kata telah lahir, telah diberikan. Dan nanti di sebelumnya telah terbit, terang telah terbit. Kata telah itu berarti kan sudah terjadi. Betul ya? Telah. Loh katanya ini adalah nubuatan. Akan apa yang akan terjadi kelak. Kok disebutkan telah? Ini bagaimana kita menjelaskan penggunaan tata bahasa ini. Saudara, nabi-nabi itu seringkali menggunakan kata yang seperti ini, telah, untuk menyatakan apa? Bahwa janjinya itu pasti akan terjadi. Ini adalah janji yang pasti akan digenapi.
Dan kata telah di sini juga bukan pengertiannya begini saudara. Ketika Tuhan Yesus dijanjikan akan datang itu bukan tiba-tiba. Bukan ada masalah lalu jawabannya Yesus gitu. Tapi Yesus sudah dipersiapkan jauh-jauh hari untuk datang sebagai manusia. Sehingga ketika bicara telah lahir itu menyatakan bahwa proses ini sudah berjalan dari kekekalan dan mewujud nanti di dalam kelahiran Yesus Kristus. Dan benar Bapak Ibu Saudara, Injil Lukas 2 ayat 11 dan 12 itu kalau saudara lihat itu dia rujukannya adalah Yesaya pasal 9 ini dikatakan begini, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Kemudian dan inilah tandanya bagimu. Kalau yang tadi di sana untuk kita, to us. Kalau sekarang to you, untukmu. Jadi begitu spesifik untuk diri kita dan ini kebutuhan kita terbesar. Tuhan tahu apa yang paling dibutuhkan untuk pemulihan kehidupan, itu Yesus diberikan untuk kita. Nah saya sebutkan ini adalah janji yang mengejutkan, janji yang tak terduga. Saya bawa kembali saudara pada pengertian tak terduga yang mengejutkan. Pada waktu itu Raja Ahaz sudah tidak bisa diharapkan oleh rakyatnya. Bahkan rakyatnya itu menghujat sang raja. Mestinya kan digantikan oleh raja baru. Yang kekuatan militernya lebih besar. Kan begitu ya. Kalau kita misalnya protes terhadap raja kita atau presiden kita misalnya ya. Kan kita ingin menggantinya dengan orang lain yang punya kekuatan yang lebih besar dari dia kan. Yang diharapkan bisa membawa bangsa kita kan begitu kan. Kan selalu begitu. Kita ada harapan untuk penggantinya ini lebih powerful, lebih bijaksana, lebih hebat kan begitu. Tetapi janji tentang datangnya pemulihan itu justru beritanya itu adalah lahirnya seorang anak. Ini sebetulnya mengagetkan loh Bapak Ibu Saudara. Anak itu kan gambaran dari kelemahan, kerapuhan. Belum bisa apa-apa. Tidak perlu ditakuti anak kecil. Kan begitu ya. Jadi anak ini tidak punya kekuatan. Tapi saudara lihat, di dalam diri anak yang lahir ini ada karakteristik yang tadi disebutkan Allah yang perkasa. Di dalam kerapuhan seorang bayi ada kekuatan yang luar biasa untuk pada akhirnya menyelamatkan umat manusia. Bukan hanya orang Israel, tetapi seluruh orang manusia yang percaya dan menerima dia. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Anak diberikan untuk kita sebagai solusi yang tak terduga untuk kebutuhan kita terbesar dalam persoalan hidup kita. Apa persoalan terbesar? Saya sering katakan persoalan terbesar dalam hidup kita bukan ekonomi, bukan keuangan, bukan masalah-masalah dalam keluarga. Persoalan terbesar adalah dosa. Saudara lihat di sini, solusi Tuhan bukan semata-mata menyelesaikan masalah-masalah kehidupan kita yang memang menjadi masalah kita. Tetapi dia mengatasi sumber persoalan kita yaitu dosa. Secara mengejutkan Tuhan menawarkan solusi yang melampaui daripada apa yang kita pikirkan dan harapkan. Kita mengharapkan politik yang diselesaikan, ekonomi yang dipulihkan. Tetapi Tuhan justru memberikan yang paling besar yang kita butuhkan. Yaitu keselamatan di dalam hidup kita. Pemulihan hati. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Tuhan sudah hadir bagi kita. Dia ada untuk kita. Saudara, kalau kita ada di dalam persoalan, saudara pernah mengalaminya dan hari-hari ini mungkin juga ada sedang mengalami persoalan yang berat. Apa sih yang biasanya menjadi penghiburan kita? Apakah saudara bisa membayangkan begini, Allah itu duduk di atas tahtanya, dia punya kemuliaan yang luar biasa, lalu dia berkata, dia berfirman, tenang nak, tenang. Aku berkuasa untuk mengatasi hidupmu. Aku bisa menolong kamu. Tetapi kita terus mengalami pergumulan yang berat. Lalu kita mulai bertanya, oh Tuhan,
Katanya engkau berkuasa, tapi masalahku masih terus ada. Tapi saudara bisa membayangkan hal yang sebaliknya, akan punya kekuatan nilai pemulihan bagi hidup kita itu secara berbeda. Misalnya begini saudara, kalau saudara membayangkan bahwa dia yang duduk di atas takhta itu telah turun ke dalam dunia, menjadi sama seperti kitanya tidak berdosa. Dia menjadi anak yang rapuh. Dalam pertumbuhannya sebagai manusia, dia ada di dalam kemanusiaannya juga. Dia lapar, dia haus. Bahkan dia mengalami satu pergumulan yang berat. Lawan-lawan dari bangsanya sendiri yang begitu membenci, yang bahkan kemudian membawanya kepada salib. Penderitaan yang begitu hebat dialami dia. Tapi kemudian dia menyelesaikan semuanya dengan kesetiaan di kayu salib. Dan dia hidup kembali ke surga. Dan dia sekarang berkata kepada kita, tenang nak, tenang. Aku sudah mengalami semua yang kamu alami. Lebih daripada yang kamu alami saat ini. Ketika kita ingat Tuhan yang seperti itu, tidakkah kita punya satu kekuatan yang besar? Kita tidak punya Tuhan yang cuman duduk di sana, yang ongkang-ongkang, yang tidak mengerti pergumulan kita. Tapi kita punya Tuhan yang sudah pernah datang ke dalam dunia sebagai seorang anak yang rapuh, yang lemah, yang sepertinya tidak punya kehebatan apa-apa. Tetapi di dalam nama yang sama ini, Yesus Kristus, kita memiliki sebuah pengharapan akan kehidupan yang akan datang. Kita bahkan memiliki pengharapan dan kekuatan untuk menjalani hidup saat ini di sini. Kita ada bersama dengan Tuhan. Tadi kita menyanyikan sebuah lagu dari KPPK yang kedua. Saudara masih ingat lagu itu apa? Ingat akan nama Yesus. Kalau saudaranya lagi hidup baik-baik, mungkin tidak mau ingat Yesus ya. Kita seringkali melupakan Yesus kan. Tapi Yesus kan tidak pernah melupakan kita. Ini tapi ya, tapi ini Injil. Tapi Yesus tidak pernah melupakan kita. Nah tapi ketika kita sakit, kita ada di dalam pergumulan, lalu kita ingat Yesus. Tahu enggak? Hanya ingat nama Yesus saja, beda rasanya. Betul? Ketika kita dalam pergumulan yang berat, kita sakit, kita mengalami keadaan yang sepertinya buntu, labirin kejutan, kita tidak tahu jalan keluarnya itu mana. Tapi kita ingat Yesus yang sudah pernah datang ke dalam dunia menjadi seorang anak yang rapuh. Tapi dia dengan setia sampai di puncak salib itu, dia mati untuk kita. Dia mengalami penderitaan demi kita. Kita ingat Yesus itu lain banget. Sangat berbeda. Kita punya kekuatan. Kita punya spirit untuk berjuang. Karena kita tidak berjuang sendirian. Kita ada bersama dengan Tuhan kita Yesus. Kalimat terakhir ini menjadi penting buat kita saudara. Yang artinya begini saudara. Pengharapan datang bukan karena tidak adanya masalah. Pengharapan datang karena kehadiran Kristus. Kristus itu cukup buat kita. Dan itu diberikan untuk kita. Untuk Bapak Ibu, untuk saya. Dan itu solusi yang tak terduga. Tapi menjadi kebutuhan kita yang terbesar di dalam kehidupan kita. Sehingga kalaupun kita ada di dalam persoalan. Kalaupun kita ada di dalam masalah. Asal bersama dengan Tuhan. Itu kita cukup buat kita. Sebuah pernyataan bagus. Bagaimanapun keadaan kita. Asalkan kita bersama dengan Tuhan. Itu cukup buat kita.